Ya, jadi kalau seorang trader pengen punya psikologi yang baik, dia belajar dulu. Kalau dia greedy, dia nafsu, dia pengen entry, dan dia kalau dia sudah punya analisa yang tepat, dia kan akan terus melakukan analisa. Gue cari nih posisinya nih. Ya, evaluasi kita kenapa bisa loss, ya kan? Apakah kita ada pelanggaran dari analisa yang udah pernah dipelajarin? Oke, dari proses yang tadi itu ya. Oke. Gitu. Kemudian ya biasalah kalau loss semua healing aja kita. Dulu tradingnya itu pasti asal. Dan sekarang dia udah nemuin metode yang bisa ngilangin rasa nafsu ini untuk ngelakuin di dunia bisnis trading tuh. Hal ini nih perlu nggak sih dia ilangin, dan dia akan share ya. Dia akan share semua pengalamannya untuk teman-teman semua nih, kalau hawa nafsu sebetulnya bagus nggak di dalam bisnis trading. Di sini gue udah hadirin Mas Abed. Halo. Halo, selamat datang Mas di JSC Podcast. Thank you udah undang. Iya, pasti kita undang dong, karena kan memang teman-teman semua pengen tahu nih ya perjalanan Mas Abed sampai Mas Abed nemuin yang namanya satu metode, dan mungkin nanti bisa kita spill sedikit aja metodenya itu apa ya. Nah, sebelum ke sana Mas, kita jauh dulu nih, masih ke belakang. Kayak Mas Abed nih dulu nih kenal trading tuh dari mana sih sebetulnya? Apakah memang dari teman atau dari seseorang, atau memang karena keadaan Mas Abed yang harus masuk ke dalam bisnis trading, Mas? Seperti itu coba. Kalau sampai harus masuk itu ekstrim banget ya. Jadi kalau gue itu dulu kenal karena maksudnya ada teman yang memang kita suka jalan. Ya kan, dan kebetulan memang dia kerjanya di sales dari salah satu broker. Oke. Ya, jadi dari situ dia cerita terus tentang apa itu trading gitu. Ya kan? Terus gue ngeliat dia ngebahas tentang trading, ngebahas tentang berita-berita fundamental. Apapun itu. Ya kan? Apalagi waktu itu lagi zamannya Presiden US kan Donald Trump kan. Kapan tuh? Tahun 2017. Oh, 2017. Oke. Jadi pas dia share begitu, ya dari situ gue bisa dibilang kepancing. Tertarik? Ya, kepancing untuk tertarik untuk ngelihat trading itu seperti apa. Nah, ketertarikan lu tuh karena apa, Mas? Apakah karena lu di omongin kayak ini bisnis yang oke, atau misalkan ini bisnis yang bisa menghasilkan untung terus, atau apa? Itu tertariknya karena apa? Pasti kan orang kayak tertarik dalam trading kan tuh pasti akan satu hal. Dan kalau dari lu itu gimana, Mas? Ya kayaknya nih mayoritas orang tertarik ke forex karena ya diiming-imingin oleh profitnya yang gede kan. Oke. Kita bisa profit dengan modal yang terbatas, ya kan? Dan mungkin kita juga bisa istilahnya bisa hidup dari trading. Padahal ya nggak semudah itu. Ternyata trading itu ya susah banget. Ya gue ngerasa waktu itu ternyata nggak semudah itu. Susahnya tuh dalam hal apa nih, Mas? Nih kayak misalkan susahnya kalau kita mau ngebahas greedy mungkin nanti jauh ya. Nah, susah di awal lu tuh apa? Kayak apakah dari modalnya atau dari lu kekurangan informasi dari luar, kayak trading ini nanti caranya gimana atau gimana tuh? Gini, paling gue ngasih analoginya kayak dokter ya. Oke. Kalau misalnya kita belum pernah ikut pendidikan dokter, terus tiba-tiba kita disuruh operasi orang, itu bisa dibilang gimana tuh rasanya tuh, ya kan? Pasti susah banget ya kan? Gimana kita misalnya ngebuka, ya kan? Terus tiba-tiba ngejahit, ya karena kita nggak punya knowledge tentang itu. Nah, sama dalam trading, ketika kita terjun, tapi kita nggak punya knowledge atau nggak punya bekal, apapun itu ya, itu mah pasti itu susah banget. Ibaratnya kayak kita bunuh diri aja kalau kayak gitu ya. Ya kalau gue bilang, kalau misalnya kita jadi dokter nggak belajar, kita itu bisa potensi bikin orang mati. Tapi kalau trading kita nggak belajar, kita bikin diri kita sendiri mati. Itu biasanya gue share ke teman-teman yang di trader lokal. Oke, nah pengalaman lu dari 2017 sampai saat ini, itu bisa diceritain nggak sedikit, Mas? Kayak di 2017 gue ngalamin hal yang buruk banget, atau di kapan tuh lu sampai nemuin kayaknya gue stop trading atau gue lanjut, ada nggak pemikiran seperti itu, Mas? Poinnya adalah di 2017 gue kenal trading, dan gak lama untuk gue mengalami loss. Ya, abis itu gue on off. On off untuk tradingnya. On off. Jadi memang gue nggak priority trading. Gue waktu itu memang masih kerja. Terus ya udah kenal trading, terus ikut join grup kelas kan, gitu-gitu. Terus ada yang ngasih sinyal. Waktu itu ya akhirnya iseng aja kan ikutan. Dan semuanya kayak berakhir dengan hal yang sama. Jalan aja gitu. Gue mengalami loss. Pokoknya akhir dari ceritanya adalah gue mengalami loss. 2017 sampai
Ya sampai lu nemu metode? Ya sampai bisa dibilang sampai 2019. Itu perjalanan lu. Oke. Dan selama on off ini kalau kita ngomongin kerugian ya. Orang banyak di sana kayak akhirnya berpikiran kalau trading forex ini hanya lu bakal nunggu waktu rugi lu aja. Maksudnya akan nunggu waktu lu hilang aja di dalam bisnis ini. Itu maksud gue pengen tanyain ke lu, itu hal yang lumrah kah atau hal yang harusnya bisa kita hilangkan? Untuk hal seperti itu tuh bisa kita hilangkan. Oke. Ya selama kita punya pengetahuan yang tepat dulu di awal sebelum kita terjun ke trading. Gitu. Jadi kalau misalnya kita hanya coba-coba ya kan hanya ikut orang, nah itu sih kita bisa mengalami hal itu. Oke. Nah, masih 2017 sampai 2018 gue kayaknya pengen ngulik lu di sini dulu nih Mas nih. Masa pahit ya? Iya, masa pahit dulu karena teman-teman juga pasti bukan teman-teman sih, lu pun pasti ngerasain namanya hal ini sampai ada di titik sekarang. Dan orang ngelihatnya lu sekarang titik sekarang ya enak-enak aja, padahal kita harus flashback dulu nih 2017 2019 gue berdarah-darah. Nah, sampai akhirnya lu berhasil gitu Mas, berhasil kayak keluar dari zona itu. Kadang kan orang ya gitu-gitu aja tanpa dia memikirkan kayaknya gue harus keluar deh, dan itu hal apa yang bikin lu berpikiran kayak gue harus keluar dari situ? Oke, jadi kalau journey gue kan gue pertama trading masih asal, terus gue juga masih kenal dengan robot trading, ya kan robot trading gue kenal, terus gue sepokoknya sampai di satu titik gue harus bisa trading sendiri dengan benar. Akhirnya, ya. Gue mikir dulu nih, ya ketika gue udah punya keinginan gue harus trading dengan benar, gue nyari apanya dulu nih? Nyari metodenya. Oh, nyari metodenya. Ya, pokoknya gimana atau gimana caranya biar gue bisa survive di forex. Ya waktu itu juga ada teman gue yang udah trading, tapi dia tradingnya di saham. Oh, bukan di forex. Dan dia juga udah survive di saham. Ya, cuman waktu itu gue mikir, gue pengennya di forex. Oh, lu nggak mau lari ke tempat lain dulu? Ya, karena gue mikirnya adalah gue bisa profit. Mau itu harga lagi naik atau turun, gue bisa profit. Karena dua kemungkinan yang ada di trading forex ini ya, bisa dua posisi ibaratnya gitu ya. Untuk kita cari keuntungan. Nah akhirnya gue dari situ karena punya keinginan itu, ya di situ gue mulai ngulik. Oh, mulai ngulik metode trading yang menurut gue bagus lah untuk gue pakai. Nah, ngomongin metodenya ini lu dapat dari satu sumber aja kah, atau lu kayak banyak sumber akhirnya lu rangkai jadi metode lu sendiri, atau memang lu ya lu gabung-gabungin aja nih metode ini, tapi tetap gue bagiin ke teman-teman lah atau siapapun itu. Jadi kalau untuk metodenya ini bukan metode gue pribadi. Ya, jadi gue juga dapat dari luar, nama metodenya itu Smart Money Concepts. Jadi gue belajar itu, pertamanya itu gue belajar coba nyari-nyari lah di Instagram, ya kan di YouTube. Ya yang gue dapat tapi waktu itu masih berupa puzzle. Ya jadi gue nggak tahu mana urutan yang harus gue lakukan dulu. Dari awal sampai nemu metode yang plus gitu? Iya. Gitu. Jadi masih puzzle. Terus kemudian akhirnya gue mutusin, gue cari trader luar yang memang dia bisa ngajarin gue. Gitu. Nah dari situ dia ngajarin, ya kan. Nah dari situ tuh kemudian gue pakai dan ternyata ya terbukti gue bisa konsisten profit. Dari lu gabungin puzzle itu, atau sampai lu kayaknya puzzle-nya ini gue udah capek nih gabungin puzzle ini, sampai akhirnya lu bener keluar lagi cari orang untuk lu pelajari gitu Mas? Kayak gitu ya? Jadi teman-teman semua, sebetulnya Mas Abed ini beliau ini ngasih ibaratnya kayak perpanjangan mulut aja dari si Smart Money Concept tadi ya. Itu ke teman-teman semua sebetulnya. Tapi memang kalau di dalam kelasnya Mas Abed nih, kalau kita ngomongin kelas, karena kan Mas Abed juga punya kelas ya. Betul. Nah, hal itu dikasih ke teman-teman semua Mas? Ya, jadi apa yang gue pelajarin tentang Smart Money Concept plus ya, jadi gue nggak memberikan asli seperti waktu itu gue dapat. Kenapa? Karena waktu gue dapat itu pun masih harus dirangkai. Ya kan? Plus abis itu gue melakukan backtesting, ya kan, gue coba sendiri. Nah, hasil dari teori plus gue praktek itu yang gue kasih ke teman-teman. Gitu. Jadi teman-teman yang belajar di trader lokal itu mereka nggak harus belajar dari nol. Jadi Smart Money Concept-nya dari nol enggak. Mereka udah loncat sesuai dengan apa yang udah gue dapetin ya. Nah, ngomongin trader lokal nih, Mas Abed kan singgung trader lokal. Nah, trader lokal ini dibangunnya tuh kapan Mas? Dan untuk apa? Lu pasti punya visi misi dong. Kayak gua buat podcast ini, buat visi gua nih buat ngasih tahu kemungkinan nanti atau keluarga gua, kerabat gua bisa tahu trading forex itu apa. Dan dari orang-orang seperti lu lah, maksudnya kayak kerabat gue bisa tahu, ataupun teman-teman di luar sana bisa tahu. Visi misi lu apa Mas buat trader lokal ini?
Oke, simple sih. Jadi itu trader lokal baru kepikiran gue bikin itu bulan Mei. Oke. Itu bulan Mei, bulan Juni ya dimulai dari di IG gue mulai ngeposting tuh analisa forex. Gitu. Jadi goal gue untuk bikin trader lokal ini adalah gue pengen nge-create trader-trader baru. Oke. Ya jadi gue pengen meng-create trader-trader baru yang tidak hanya ya dia menunggu sinyal. Gitu, atau menunggu orang lain dulu ngasih konfirmasi, oh bisa nih kita trading begini. Oke. Gitu. Jadi gue di trader lokal ini akan ngebuat orang dia percaya dengan analisa dia sendiri dan bisa menjadi trader. Dan ya semoga ya dianya bisa menjadi trading for living sih itu. Ya itu sih tujuan utama teman-teman semua kan kadang kalau memang nunggu sinyal nih kan, akhirnya kalau sinyalnya bagus, kalau sinyalnya bodong, nah akhirnya bukan maksudnya kayak akhirnya pasti kita akan main kayak harusnya gue nggak ikut. Akhirnya diri kita ini main salah-salahan nih, yang akhirnya mungkin di trader lokal ini Mas Abed kasih satu ilmu yang bisa dipakai untuk teman-teman. Betul. Sampai akhirnya nanti bisa melakukan apa ya ibaratnya ya analisa sendiri. Betul. Ya kan, terus kita bisa testing juga. Betul. Jadi, nah lanjut ke trader lokal Mas. Teman-teman bisa join tuh di mana Mas? Kayak misalnya atau ada syarat-syaratnya kah? Gimana tuh kalau mau join? Ya syaratnya tinggal lihat aja di IG. Ya kan biasa di IG gue suka pasang story terkait dengan pembukaan kelas. Oke. Jadi di bulan depan itu udah masuk ke batch 5. Ya batch 5 dari kelas Smart Money Concept. Gitu, dan teman-teman tinggal DM aja di IG dan nanti akan direspon oleh admin. Oke, nah untuk setiap batch-nya Mas, itu ada limitnya nggak atau memang free aja, bebas aja semua orang bisa masuk? Ya, karena so far gue masih pakai webinar, pakai Zoom. Jadi kita maksimalkan aja open sampai kapasitas Zoom. Jadi sekitar sampai 100 orang. Berarti 100 seat ya bisa ini ya. Jadi teman-teman yang pengen join kelas sama Mas Abed di trader lokal, bisa langsung DM aja di IG-nya Mas Abed di trader lokal ya Mas ya. Hanya di situ saja. Trader lokal, teman-teman bisa DM-nya gimana bentuknya Mas? Ataukah biodatanya saja? Atau saya mau ikut kelas gitu? Ya, cukup infokan aja mau ikut kelas untuk belajar trading. Jadi teman-teman tinggal infoin aja DM Mas Abed di trader lokal, saya ingin ikut kelas sama Mas Abed ya. Di batch kelima ya Mas ya? Batch kelima. Pendaftaran sampai kapan? Pendaftaran sampai kuotanya terpenuhi ya, sampai 100 orang itulah. Oke, berarti pendaftarannya tidak terbatas waktunya. Ketika seatnya sudah terpenuhi, kelas akan dimulai. Seperti Mas Abed ya. Nah, balik lagi Mas ke obrolan kita mengenai Green nantinya nih. Nah, menurut Mas Abed sendiri ya, tadi kan kita udah cerita 2017 sampai 2019 panjang juga. Nah, menurut Mas Abed, apa saja sih faktor penentu dari keberhasilan seseorang ya di dalam bisnis forex ini, kayak yang tadinya kita berdarah-darah ibaratnya seperti itu Mas, sampai akhirnya gue berhasil nih untuk ya trading for living tadi Mas Abed bilang. Itu gimana Mas dari Mas Abed sendiri faktor penentunya? Jadi ada 3 hal sih yang menjadi faktor penentu. Yang pertama adalah otomatis kita harus punya metode. Ya, metode analisa yang akan digunakan oleh trader kita. Yang kedua, kita harus mikirin risk management. Ya, jadi ketika dalam trading itu kita punya metode tapi risk manajemennya kita nggak jaga, itu bisa juga berakhir trading kita hasilnya nggak bagus. Ya, dan yang ketiga adalah masalah psikologi. Ya, ibaratnya ketika kita trading dalam keadaan emosi, ya kan, dalam keadaan mungkin kita lagi ada masalah, nggak nyaman gitu ya. Nggak nyaman, ya kan. Jadi itu akan kebawa ke dalam trading. Gitu. Jadi 3 faktor ini nanti akan menentukan berhasil atau enggaknya trading kita. Nah kalau ngomongin tadi Mas Abed di awal ngomongin metode, mungkin metode nanti kita akan bahas ya. Ngomongin risk management, ngomongin psikologi. Kalau risk management, ini kita cara hitungnya tuh kayak gimana Mas? Kadang kan teman-teman di luar sana tuh selalu tanya, saya punya dana sekian juta, terus resikonya berapa, risk management yang baik kayak gimana? Itu nanti di kelas Mas Abed tuh akan diajarkan nggak sih? Diajarin. Pasti diajarin ya? Ketiga hal itu diajarin dalam 3 hari kelas. 3 hari kelas? Gitu. Jadi kita tidak hanya kuat dalam analisa, tapi gimana kita juga bisa memiliki psikologi yang tepat sama menggunakan risk management yang baik. Nah, tadi kita udah bahas psikologi, risk manajemennya. Nah, psikologinya nih Mas nih. Psikologi kan maksudnya kan kayak ke mental kita ya. Ke mental kita ketika kita dapat untung gimana. Ketika menghadapi kerugian gimana. Nah, ketika kita ingin menghadapinya itu Mas, apakah kondisi mental ini perlu kita jaga atau perlu kita pelajari juga ketika ingin melakukan transaksi di dalam market? Karena kan kita tahu market ini kan nggak stay di situ aja Mas. Ada naik turunnya dan itu gimana Mas?
Oke, jadi kalau mental ini seharusnya sudah kita miliki bukan waktu kita mau entry. Oke, sebelumnya malah ya. Tapi malah ketika kita memutuskan kita mau terjun dalam dunia trading. Oke. Kita harus punya mental. Ibaratnya ya kayak kita waktu kuliah atau sekolah mau ketemu guru atau dosen killer. Yes. Ya kan itu aja kita harus mempersiapkan mental kan. Yes. Ya, gimana caranya gue bisa ngadepin dosen atau guru killer kita. Oke. Dan biasanya pas kita siap-siap mau ngadepin, yang kita lakukan apa? Kita nanya-nanya nih. Dosennya kayak gimana sih? Ya kan? Gue harus ngapain nih? Gitu ketika mau ketemu sama beliau. Betul. Gitu. Nah, sama dengan dunia trading. Gitu. Jadi otomatis sebelum kita terjun dalam dunia trading, kita harus cari tahu dulu apakah memang bisnis ini cocok buat kita apa enggak. Oke. Gitu. Kalau misalnya dari awal nggak cocok, ya berarti kita coba melakukan hal yang lain. Oke. Gitu. Bukan di dalam dunia trading. Tapi kalau memang cocok, nah baru kita bisa masuk ke dalam dunia trading. Nah, kalau Mas Abed ngomong cocok nggak cocok. Nah, kalaupun gitu ya, kalaupun dia nggak cocok nih Mas sama bisnis ini, tapi mentalnya kuat untuk menghadapi hal yang tadi, itu bisa kita teruskan nggak? Atau memang ya, lu benar-benar harus alihkan aja semuanya? Gimana? Menurut Mas Abed? Gimana? Misalnya gini. Sebentar nih. Misalkan, gue nggak cocok nih, gue udah tahu nih, gue nggak cocok dalam bisnis ini. Tapi mental gue nih kayak rasanya gue mampu. Masih ada kayak bingung-bingung gitu lah Mas. Bener-bener gue harus tinggalkan atau gue coba-coba aja. Kayak gitu misalkan. Dia punya mental yang bagus, tapi nggak cocok. Iya. Ya mungkin dia nanti bisa cuma ngalamin loss ya. Ya cuman gue nggak tahu nih ini pandangan lo aja ya. Ya pandangan lo aja. Bisa jadi pendapat gue ya, dia cuma nanti dapatnya loss doang. Ya kan karena dia punya mental doang kan. Iya. Tapi nggak cocok, dalam artian nggak cocok, mungkin dia nggak suka nih ngeliatin monitor terus-terusan, hanya analisa, kita harus gambar. Dia sebenarnya nggak suka. Nggak ada di dunia itu ya. Tapi dia mungkin berani untuk ngambil loss, ya kan, take risk gitu. Iya. Ya bisa jadi ya dia akan lebih banyak ke situnya ya. Kena di loss ya. Oke, artinya memang teman-teman semua kalau pandangan dari Mas Abed sendiri memang kita harus cocok dulu, kita harus pahami dulu bisnis trading itu apa, kita gali dulu sampai akhirnya nanti ketika kita sudah tahu apa itu trading baru kita bisa ya Mas ya bisa melakukan transaksi pastinya. Betul. Ya nantinya ya. Jadi sekali lagi teman-teman di rumah sana jangan sekali-kali hanya memaksakan satu tempat yang tadinya kita memang tidak bisa ada di sana seperti itu ya Mas ya. Nah, kalau kita ngomongin mental, psikologi, nah pentingnya itu seberapa penting dari kita punya modal Mas? Oh, kalau dari gua psikologi, risk management dan technical analysis itu porsinya bisa dibilang hampir sama. Semuanya rata. Ya, jadi nggak ada yang bisa dibilang technicalnya harus lebih tinggi daripada psikologi, psikologinya lebih tinggi daripada technical. Menurut gue semuanya sih harus seimbang. Harus seimbang ya. Kalau misalkan, kalau kita ngomongin soal seimbang, kalau misalkan 3 ini Mas, salah satunya kita hilangkan, masih bisa nggak kita untuk trading? Berat banget. Berat banget. Seberat apa sih? Maksudnya kayak apakah nanti ketika kita masuk ke dalam udah entry nih, maksudnya ketika kita udah entry kayak kita jadi ngerasa yang nggak aman atau nggak nyaman gitu. Ya. Pernah terjadi nggak Mas? Paling ngambil contohnya aja nih. Kita tahu risk management misalnya kalau misalnya udah drawdown gitu ya, udah 10 pips. Ya kan disuruh terus kita cut loss ya kan. Psikologi kita juga udah bagus. Ya, tapi kita nggak punya metode yang tepat. Dalam artian kita entry-nya masih asal. Benar 10 pips kita cut loss. Yes. Ya kan risk management kan terjaga. Tapi metodenya nggak dijalanin. Nggak tahu entry-nya di mana yang benar kan. Ya, yang mereka dapat nanti cuman ruginya aja tadi itu. Jadi ya memang dari 3 komponen ini yang Mas Abed jalankan dan Mas Abed share di teman-teman trader lokal itu harus dijalanin. Harus dilakukan. Gitu. Oke, nah Mas kita udah ngobrolin banyak banget dari tadi ya. Sampai akhirnya gue lupa nih Mas, ini ada puding. Karena kalau di luar sana tuh orang-orang tuh ngobrolin trading tuh kayaknya berat banget. Kita di sini ngobrolin santai aja karena kita ngobrolin trading kan semanis puding. Ya. Tapi kita coba dulu Mas, ini manis apa enggak nih? Kalau enggak manis nih salahin teman-teman aja nih Mas. Oke, ini kita makan ya pudingnya. Kita makan, kita cobain Mas. Apakah memang semanis rasanya melakukan trading Mas? Seperti itu. Tapi kalau gue boleh bilang sebetulnya kalau ngomongin trading memang nggak perlu berat-berat banget sih Mas. Kita ya perlu kayak gini. Harus bawa enjoy. Pikirannya juga nggak melulu tentang gimana nanti kita dapetin profitnya atau apa. Mungkin kita bisa kayak ya sedikit-dikit kayak kita ngobrolin masa lalu kayak gimana sih. Itu kan salah satu bagian dari kayak gue pernah loh dulu kayak gitu kan. Apalagi kayak seorang Mas Abed kayak gini.
Yang akhirnya kan nanti teman-teman juga ngerasa kalau gue gitu terus, akhirnya ya gue bakal rugi terus. Kan seperti itu. Nah, Mas Abed sendiri ini punya pengalaman dari 2017 hingga 2019 sampai akhirnya nemu satu metode yang kalau boleh dibilang ya lihat aja sekarang masih kerja nggak, Mas? Udah enggak, trading for living beliau. Ya kan? Jadi teman-teman semua yang pengen kayak Mas Abed harus pelajari dulu. Dulu kita punya kesalahan apa, ya Mas ya? Sampai akhirnya memang Mas Abed ini bukan menghilangkan sih, maksudnya kesalahan ini Mas Abed pelajari sampai akhirnya Mas Abed bisa menemukan satu metode. Metodenya tadi apa namanya, Mas? Smart Money Concept. Smart Money Concept, dan itu Mas Abed ajarin ya selama 3 bulan biasanya atau berapa 3 hari. bulan? Oh, 3 hari. Sorry, 3 hari Mas Abed ajarin. Nah, kalau mau ikut kelas, Mas, balik deh ke kelas D. 3 hari tadi belajar. 3 hari. Apakah itu teman-teman udah bisa ngejalanin? Terbukti. Ya gue nggak bisa bilang 100%. Yes. Mayoritas mereka udah bisa. Udah bisa semua. Udah bisa trading. Nah, kalau dia udah bisa trading ini udah pakai metode yang lo ajarin atau butuh beberapa hari lagi kah? Lu perpanjang kah? Atau emang 3 hari aja untuk dalam satu batch itu? Nah, untuk teman-teman yang udah ikut kelas kita ada grup Telegram setelah itu. Apa tuh grup Telegramnya, Mas? Grup Telegram itu grup Telegramnya ya otomatis ini private hanya untuk oh, ini private. Hanya untuk orang-orang yang sudah pernah ikut belajar. Tapi kita ada grup umumnya. Jadi kalau grup umumnya itu sama di Telegram juga namanya Trader Lokal. Oke. Biasanya di situ gue info-info tentang misalnya kalau gue udah nge-share analisa di YouTube, terus kalau misalnya gue melihat ada analisa yang menarik, ya biasanya gue share juga ke Trader Lokal. Yang umum itu. Yang umum. Oke. Jadi kalau teman-teman semua pengen dapetin VIP grupnya ya, itu harus join kelas Mas Abed dulu, baru nanti bisa. Di sana ada apa aja, Mas? Ngobrolin tentang apa aja di dalam grup VIP itu? Di grup ini kita udah fokus bahwa kita adalah trader-trader yang menggunakan Smart Money Concept. Oke. Jadi otomatis yang kita bahas adalah analisa kita yang menggunakan Smart Money Concept. Apakah ada yang kurang dalam analisa kita? Terus biasanya kita juga minta inputan kan dari teman-teman yang lain. Gitu, dan di situ kita bisa mempercepat belajar kita karena kita bisa ngeliat dari pengalaman yang udah pernah. Oke, karena kan setiap beca beda-beda ya, ya teman-teman di situ semua ya. Oke, nah kita ngomongin lagi, Mas, tentang psikologi nih dari kelas tadi. Pokoknya teman-teman yang mau join Trader Lokal, gampang banget caranya, tinggal DM aja Trader Lokal, terus teman-teman ikutin kelasnya. Sebenarnya kelasnya berapa lama sih, Mas? Kelasnya 3 hari. Tetap 3 hari itu? Jadi 3 hari, dan itu dari mulai jam 7 malam sampai jam 9. Tapi seringnya kita bisa sampai jam 10, sampai jam 11. Karena seru ya ngobrolin ya? Karena seru, pembahasannya seru banget. Ya. Okay. Maksimal tadi bisa sampai 100 orang di dalam Zoom tersebut. Jadi teman-teman semua yang pengen join sekali lagi bisa langsung gabung aja di DM Trader Lokalnya. Terus kemudian nih, Mas nih, kita udah ngomongin psikologi tadi. Nah, kalau ngomongin psikologi kan pasti kan kadang kita suka kayak tekanannya nggak terlalu besar nih dalam misalnya gue udah trading terus tiba-tiba langsung untung, itu kan psikologi kita secara tidak langsung kayak nggak tertekan tuh, Mas. Ya kan? Nah, kalau lagi ngadapin loss tuh, Mas, itu gimana caranya, Mas? Kalau misalnya ya kita perlu paham trading itu kan kayak bisnis. Kalau kita ngomongin bisnis ya kita lihat warung aja yang paling sederhana. Warung itu nggak tiap hari rame. Betul. Ya kan, mungkin juga malah ada case-case terjadi huru-hara atau terjadi hal yang nggak diinginkan sampai harus trading warung itu tutup. Betul. Ya nggak ada pemasukan yang masuk dari itu. Nah, trading sama seperti itu. Jadi tidak tiap hari market itu bisa ngasih profit buat kita. Gitu. Jadi ketika misalnya kita mengalami loss, yang pertama kali harus dilakukan adalah kita harus evaluasi. Ya, evaluasi kita kenapa bisa loss. Ya kan, apakah kita ada pelanggaran dari analisa yang udah pernah dipelajarin? Oke, dari proses yang tadi itu ya. Oke. Gitu, kemudian ya biasalah kalau lo semua healing aja kita. Ya, kalau misalnya gue pribadi ya mungkin kita Netflix kan, ya kan Netflix atau ya jalan-jalan. Ya, healingnya beda-beda ya, karena tergantung. Iya, tergantung kita juga ya, Mas ya. Nah, kalau ngomongin masalah loss tadi, Mas ya, masalah loss tadi, masalah untung tadi. Ini say sorry. Besarannya berapa? Kalau gua ngajar ke teman-teman, itu kita maksimal loss sehari itu 5%. 5% dari modal. 5% dari saldo, dari modal. Dari saldo awal, oke. Cuman makin ke sini ya kalau misalnya kita sudah makin memahami analisa kita, ya so far pokoknya kalau selama kita trading sesuai dengan SOP, soalnya gue selalu ngomong adalah SOP. SOP-nya dijalanin. Jadi analisa ini tuh
menjadi istilahnya SOP gitu kan. Kita kerja menggunakan SOP. Kita trading juga pakai SOP. Kalau misalnya kita udah pakai SOP ada loss ya udah nggak apa-apa. Biarin aja gitu. Ya. Maksudnya ya kita coba lihat pair yang lain. Jadi misalnya kita lagi trading di gold. Ya kan di gold marketnya lagi nggak bagus. Misalnya USD terlalu kuat ya kan. Semua pair akhirnya turun atau naik tergantung mata uangnya kan. Terus kalau kita ngeliat yang lain misalnya euro dengan yen. Euro dengan yen bergeraknya masih bisa dibilang masih bagus. Stabil misalnya gitu. Jadi bisa jadi kita mengalami loss di yang USD. Ya kan, tapi kita bisa dapetin untung di pair yang lain. Oke. Gitu. Jadi salah satu strateginya juga kita juga jangan trading hanya di 1-2 pair. Gitu. Kita coba trading di beberapa pair yang bisa kita lakukan gitu dalam sehari. Oke. Nah, kalau ngomongin kita bisa berpindah-pindah pair nih Mas nih. Ya. Nah, teman-teman sendiri Mas Abed ajarkan tuh kayak ketika kita masuk dalam satu pair, itu apakah ketika kita sudah masuk analisa yang kita lakukan yang tadi Mas Abed bilang 3 metode tadi itu nggak bisa nih diaplikasikan di satu pair tersebut. Itu benar-benar kita cari tempat lain Mas atau bisa dipaksakan di sana? Bukan nggak bisa digunakan di satu pair, tapi mungkin lagi marketnya lagi nggak jalan. Oke. Ya kan? Jadi misalnya kita menemu area potensi untuk nge-buy. Betul. Ya kan? Kita untuk transaksi buy, tapi ternyata pairnya masih kuat untuk nembus sampai ke SL. Gitu. Nah, ketika mata uangnya satu ini kuat, ya kan terlalu strong, kan belum tentu di mata uang lain juga demikian, gitu. Betul. Bisa jadi dia merespon area yang memang sudah kita tandain, gitu. Jadi so far metode ini, kalau gue bilang ke teman-teman, ini metode yang kita nggak harus setia sama pair-pair tertentu, gitu. Jadi kita bisa pakai ke semua pair, bahkan di komoditas pun bisa dipakai. Masih bisa kita gunakan ya. Nah, lanjut nih Mas nih. Kalau ngomongin tentang kegagalan sama tekanan psikologi gitu-gitu ya Mas ya. Nah, langkah awal nih Mas untuk terhindar dari hal tersebut. Ya kan dari kegagalan kita trading, dari psikologi kita nanti seperti apa Mas langkah-langkah awal deh. Misalnya kayak ya lo harus happy dulu kayak tadi Mas Abed sempat sampaikan, atau lo harus healing dulu, nonton Netflix dulu, kayak gimana tuh Mas? Ya kayak yang gue bilang, ketika misalnya seorang dokter mau ngoperasi, dia harus belajar dulu. Oke. Ya, jadi kalau seorang trader pengen punya psikologi yang baik, dia belajar dulu. Akhirnya ke sana dulu ya. Gitu. Akhirnya belajar dulu, praktek dulu. Praktek dalam artian nggak harus langsung pakai real money. Yes. Gitu kan, kita bisa melakukan backtesting menggunakan periode 1 tahun ke belakang atau 6 bulan ke belakang. Ya begitu kita misalnya sudah melihat bahwa analisa kita teruji di market, bisa run profit, nah baru kita pakai real money. Lu ngomongin tadi soal kayak kita backtesting. Nah dari 2017-2019 nih balik lagi nih Mas nih. Di 2020 artinya lu maksudnya udah bener-bener nggak backtesting lagi atau sampai sekarang pun masih backtesting? Backtesting itu sampai titik ini? Titik ini masih backtesting? Backtesting itu proses evaluasi. Oke. Gitu kan, jadi kalau misalnya di minggu ini gua trading, biasanya di Sabtu Minggu, ya walaupun gua kadang juga nggak konsisten sih. Ya, di Sabtu Minggu, di weekend itu waktunya kita untuk evaluasi. Ya evaluasi biasanya ya sekarang karena gua udah jalan hampir selalu backtesting, ya evaluasinya itu untuk seminggu ke belakang nih, ada peluang-peluang yang gue kelewatan nggak, ya atau kan? terlalu cepat gitu. Terus ada yang kalau misalnya gue loss karena apa, nah itu kita melakukan backtesting. Itu ya, mungkin kalau boleh dibilang juga kalau orang belajar memang nggak stop gitu ya Mas, terus belajar ya, evaluasi terus sampai akhirnya mungkin ya evaluasi ini emang salah satu tempat kita untuk nantinya ke depan akan lebih baik kan, seperti itu ya makin Mas, mengenal market. Nah betul sekali apa yang dikatakan Mas Abed. Nah kalau ngomongin tentang Mas, tadi lu sempat singgung yang namanya gue bilang psikologi trading. Nah psikologi trading terus kerugiannya, terus tadi lu sempat bilang 5% juga. Nah, di trader lokal ini, apakah sekonsisten itu, Mas? Kenanya 5% atau berapa? Gue pribadi nggak tahu. Nggak tahu? Karena teman-teman? Mereka trading dengan loss sehari berapa, gue kan hanya cuma bisa ngasih arahan. Oke. Gitu kan, tapi mereka trading ya tergantung mereka sendiri, apakah mereka menjalankan itu atau enggak. Gitu, jadi ya so far gue sih nggak tahu. Nggak pernah tahu untuk hal itu, tapi yang lo ajarkan presentasinya segitu? Presentasinya segitu. Oke. Jadi memang yang diajarkan di dalam trader lokal ini SOP tadi ya Mas ya? SOP-nya harus dijalankan. Kalaupun nanti ketika teman-teman semua itu udah belajar terus tidak menjalankan SOP-nya, sekali lagi Mas Abed juga nggak tahu ya Mas ya? Maksudnya kayak nggak tahu itu presentase yang tadi? Ya, tapi biasanya kalau ada teman-teman yang kayak gitu?
masih ngalamin loss biasanya suka nanya gitu. Suka tanya lagi di grup. Ini masih kalau entry suka nggak yakin. Jadi kalau entry dapatnya lossnya doang. Tapi giliran pas run profit dia nggak masuk posisi. Ada yang kayak gitu. Ya di situ pun gua ngasih insight juga. Itu contohnya apa? Gue bilang trading jangan masuk berhenti gitu kan. Lu coba jalani seminggu full. Untuk si trading ini. Gitu, tradingnya seminggu full, nah baru dievaluasi. Jangan sampai nanti kita trading cuma dapatnya loss doang. Ngerti. Jadi seminggu dijalanin baru dievaluasi. Baru kita bisa evaluasi ya. Karena kalau kita cuma ya ibaratnya on off gitu kan kita nggak pernah tahu ya selama 1 minggu ini. Kadang kan kita bisa presentasein selama seminggu ini ya Mas. Betul. Ya. Nah, kalau ngomongin soal tadi psikologi kita udah ngobrolin, terus apa yang diajarkan dalam trader lokal juga kita udah ngobrolin. Nah, gini Mas, namanya manusiawi. Sifat manusiawi seseorang itu kan atau orang ya, kadang dikasih A maunya B, kadang dikasih B maunya A, B, C gitu Mas. Nah, hal itu sebenarnya bagus nggak sih Mas? Atau harus kita hilangkan? Dan apakah hal tersebut benar-benar harus kita hilangkan ketika kita masuk dalam bisnis trading? Ada dua. Bagusnya itu kalau misalnya kita memang sangat menyukai trading gitu kan. Ya, kalau misalnya dia nafsu dalam artian ya selama dia melakukan analisa dengan baik. Ya semua chart dia gambar, dia entry sesuai dengan apa yang dia punya analisanya. Sudah dianalisakan ya. Ya sesuai SOP yang tadi gue bilang itu. Ya, itu menurut gue nggak ada masalah. Gitu. Tapi kalau misalnya ketika dia ini nafsu dalam artian tiba-tiba lotnya dia besarin. Betul. Ya kan? Terus tiba-tiba dia entry bukan pada areanya. Ya ini yang berbahaya. Gitu. Ini bisa ngebuat ya dia balik lagi bisa balik kena ke psikologi atau mentalnya dia. Hal ini pernah lo alamin nggak Mas di awal-awal lo trading? Yang tadi lo bilang kayak open transaksinya bukan pada tempatnya, kemudian lot size-nya lo dengan modal kecil lo gedein, itu pernah terjadi di lo nggak Mas? Pernah terjadi. Dan itu lo gimana cara cabut dari sana? Yang waktu itu yang gue rasain ya. Yang gue rasain gue kesel dulu sama diri gue. Gue udah tahu gue harus seperti ini melakukan A. Tapi tetap lu lakuin. Tapi kok masih gue lakuin, gue langgar. Gitu. Jadi ini beda ya. Kalau gue dulu di awal-awal, gue nggak tahu apa-apa. Yes, betul. Ya gue nggak tahu apa-apa. Ya gue hajar aja. Terus ketika gue tahu yang benar, gue nggak ikutin. Ya itu gue kesal sendiri. Gitu. Sampai akhirnya ya karena kekesalan sendiri, ya karena gue evaluasi segala macem, ya akhirnya gue sekarang udah sesuai dengan SOP yang lu dapetin itu ya. Karena memang gua pribadi pun pernah ngalamin juga apa yang lo alamin Mas. Kayak dulu nih trading, ya gua asal klik aja. Malam-malam nih ngelihat kayaknya harganya naik. Kayaknya harganya naik nih. Gua nge-buy aja. Itu pernah lo alamin juga Mas? Ya dulu pasti. Pasti ya sebelum sampai ya kalau kita ngomongin sekarang Mas Abed udah punya satu metode mungkin yang ya itu balik lagi evaluasi tadi ya Mas ya, sampai akhirnya Mas Abed punya nemuin si metode ini. Dan kerennya Mas Abed teman-teman ya, dia mau kasih semua yang dia punya. Ya. Lu nggak ini Mas kayak, ini kan gue yang dapet, kenapa lu orang harus dapet juga? Itu gimana Mas? Ya balik lagi ke goalnya. Pertama, gue pengen trading ini bisa menjadi salah satu mata pencarian. Ya gue sampai mikir kenapa di Indonesia ini tidak ada dulu waktu kita kuliah jurusannya adalah untuk mengarah kita ke trading. Nggak ada, sama sekali nggak ada. Ya gue nggak tahu apakah sekarang ada apa enggak, gue nggak sampai mencari sedetail itu. Cuman gue dulu ngerasa kenapa sih nggak ada gitu kan. Ya akhirnya gue bikin lah. Ya gue sharing buat ke teman-teman dari trader. Ya gue ngomongnya trader lokal ya, jadi para trader lokal untuk belajar ke sini. Gitu, menggunakan metode yang sebenarnya di luar udah sering dipakai. Tapi di kita nggak ada. Tapi di kita jarang yang pakai. Gitu, jadi sebenarnya ya itulah yang pengen gue lakukan. Ini metode sebenarnya sudah ada. Sudah banyak yang gunain ya gitu ya? Sudah banyak yang gunain dalam artian di luar. Di luar ya? Ya di luar Indonesia. Dan gue pengen trader-trader di Indonesia ini juga menggunakan metode yang sama. Iya, biar kayak kalau kita lihat orang luar ya Mas ya, Mas Abed ya, kalau kita lihat orang luar tuh kayaknya tradingnya tuh simplify kayak nggak perlu ini itu, tapi profitnya tuh ada gitu loh. Maksudnya kayak dapat keuntungannya tuh kayak
ya lu trading nggak perlu memakan waktu panjang. Betul. Ya kan, hanya dengan lu analisa kayak gini tiba-tiba udah take profit saja. Nah, itu yang lu pengen sampaikan ke teman-teman gitu. Betul. Mas. Jadi salah satu mentor gue itu trader dari US. Siapa tuh Mas kalau boleh tahu? Ya. Gak mau lu sounding juga di sini. Kalau pengen belajar di trader lokal aja. Ya. Jadi mentor gua ini dia hanya trading waktu sesi US. Oke. Ya dalam artian berarti dia buka laptop, warungnya gitu ya. Kan buka warungnya hanya dari jam 8 pagi sampai 11 siang. Itu aja. Jadi hanya jarak 3 jam itu. Dan dia di situ menguasai karakteristik di sesi US. Oke. Ya, dan pairnya itu dia cuman ada Euro USD, terus ada GBP USD sama USD Yen. Gitu. Cuman ada beberapa yang kadang suka diganti karena kemarin kayak Yen kan melemahnya terlalu tinggi ya. Terlalu tinggi gitu kan. Dia akhirnya coba melihat mata uang yang lain. Gitu, dan di situ dia konsisten, gila, profitnya gila-gilaan sih. Padahal dia trading hanya dari jam 8 pagi sampai 11 siang. Tapi dari konsisten ini yang kalau kita ngomong konsisten, trader lokal nih ngajarinnya sama nggak Mas? Kayak ya sesinya tuh kayak sesi Eropa aja, sesi US aja, atau sesi Asia aja? Enggak. Trader lokal ngajarin nggak? Gue nggak ngajarin sampai seperti itu. Tapi gue bisa memberikan saran ya, kita trading itu ada yang nanya nih, misalkan yang tanya. Bang gitu kan, gue cuma punya waktu malam doang. Karena mungkin sekarang kita masih sibuk dalam pekerjaan kan. Gue bilang, yang malam aja tuh udah lebih dari cukup. Ya kayak tadi mentor gue tadi cuma sesi US 3 jam doang gitu kan. Itu yang penting adalah ya pas kita udah masuk ke chart gitu kan, ya benar-benar dianalisa gitu. Analisa yang benar, pairnya yang sesuai. Jangan kita pairnya US, tapi kita tradingnya pairnya Asia. Misalnya Australian dollar dengan New Zealand dollar. Iya betul. Ya jadi kita juga trading dengan pair yang sesuai dengan marketnya ya. Gitu. Nah kalau di situ udah tepat ya kita bisa tetap dapatin profit konsisten. Nah kalau ngomongin tadi waktu kalau lu belajar kan sama orang US nih, waktunya 3 jam. Kalau dalam 3 jam itu lu nggak bisa entry posisi Mas, atau belum ada momentumnya, itu lu paksain extend waktu kah? Atau ya udah nggak usah trading aja hari ini? Nggak usah trading. Gitu. Jadi ketika misalnya gue udah spend waktu ya buat gue analisa gambar lah, itu bukan berarti gue harus entry. Ya, jadi bisa jadi ketika gue buka laptop gitu kan, gua gambar, ya cuman gambar doang. Ya, tapi lu nggak sama tidak ada lokasi tidak ada momentum untuk entry, ya udah selesai. Selesai hari itu. Artinya memang tidak dipaksakan ya. Tidak dipaksakan untuk kita masuk ke dalam market. Nah, balik lagi Mas nih ngomongin hawa nafsu. Ya. Ya kan? Hal ini kan ya pasti ada di diri kita juga, apalagi pasti. Apalagi kita manusiawi, apapun itu kita pengennya banyak dan banyak. Nah, kalau trader lokal kan ngomongin tentang konsistensinya dari profitnya, lossnya itu kan Mas Abed sampein juga ke teman-teman. Nah, bagaimana sih Mas untuk kita nih, teman-teman semua yang para pemula yang kayak ketika untung terus kayak euforianya tuh gede banget, gue untung nih, gue dapat untung segini nih, terus tiba-tiba hawa nafsunya muncul, kayaknya gue bisa masih lebih nih untung gue nih. Itu gimana Mas untuk menahan itu deh, untuk menahan sampai akhirnya kayak ya udah lu stop di sini, terus nanti kalau ada momentum lagi lu bisa transaksi lagi, ataukah ya diteruskan, atau gimana kalau dari lu Mas? Ya harus kita coba cek dulu di orang ini untung karena hoki, ya kita bisa bilang hoki, dia belum punya knowledge, terus coba trading berhasil profit, ya kan, sama orang yang memang udah punya analisa. Gitu. Kalau misalnya orang yang hoki, ya gue saranin ketika udah dapat profit biru, ya udah stop. Matiin laptop, tutup MetaTrader-nya. Ya kan, kalau perlu uninstall. Ya, jadi nggak usah dilihat lagi, biarkan kita dapat biru berapapun itu hasilnya. Tapi bagi orang yang udah belajar, udah analisa, ya gue saranin tetap sesuai dengan analisanya. Tetap dengan planning lo di awal gitu ya. Jadi bukan berarti kita stop, udah profit kita stop, enggak. Masih tetap boleh. Maksudnya lu bisa bukan berkali-kali sih, kayak bisa entry sehari, bisa nggak cuma sekali 2 kali, bisa by moment gitu. Kali, by momentum. Gue ngerti. Jadi teman-teman semua kalau pun mau melakukan transaksi sebetulnya ya dari tadi Mas Abed sampaikan, sebetulnya 1 hari pun bisa beberapa kali. Tapi by moment itu ya. Kalau momennya nggak dapet pun kita nggak usah trading pun nggak apa-apa. Nggak usah trading. Dan marketnya pun harus kita perhatikan dulu ya Mas ya, di jamnya
di jam opennya itu di jam berapa ya, transaksinya itu kita harus pastikan dulu market dan pairnya itu harus sama ya. Karena memang kalau beda waktu, terkadang pergerakannya juga sulit untuk dianalisa ya Mas ya. Jadi lebih banyak manipulasinya. Ya, itu teman-teman semua. Nah, ketika gini Mas, tadi kita udah ngomongin hawa nafsu nih. Hawa nafsu itu kan tadi Mas Abid juga sampaikan bisa kita kontrol ya. Maksudnya bisa kita apa ya, ibaratnya ya kalau udah biru ya kita stop dulu, nanti kita bisa itu kan ibaratnya lu ngontrol diri lu untuk tidak setiap waktu untuk maksudnya kayak entry asal-asalan jadinya kan Mas. Dan nggak mudah. Dan nggak mudah ya memang itu Mas Abid ngalaminnya juga panjang waktunya Mas ya, untuk ngontrol itu udah. Apa sih yang perlu dilakukan juga sih Mas untuk mengontrol ini? Apakah hanya dengan salah satu cara lo tadi yang kayak ya udah matiin laptop atau apa, ataukah bisa lanjut lagi? Itu gimana? Lebih ini deh Mas, lebih rinci deh. Kayak masa iya gua tiba-tiba udah profit ya udah clear, nggak usah buka trading lagi atau gimana? Yo, kalau gue begini, gue paling share pengalaman gue ya. Share aja Mas. Jadi kalau gue trading sekarang, biasanya kalau pagi, itu kan pagi itu sesi Asia, ya itu gue hanya untuk melakukan analisa. Jadi gue update gambar gue lah. Ya kan pasti udah ada pergerakan market. Terus gue coba update apakah ada area supply atau demand kan, area yang bisa kita entry. Dan baru nanti jam 2 gue baru trading. Oh berarti lu analisa dari jam pagi? 1, jam 2 gue baru trading. Oh itu lu baru trading? Ya, jadi sampai jam 4 gue stop. Apapun hasilnya, kalau ada floatingan pun... Lu cut loss? Enggak, kalau floatingan merah gue tunggu sampai SL. Oh. Ya, jadi kalau gue entry itu udah antara SL sama nanti TP. Ada, enggak sampai TP ujung, tapi kita nanti ada partial close segala macam. Ya, sampai antara titik itu, ya gue kelarin. Gitu. Jadi pas gue tinggal pun, tradingan itu udah harus stop. Ya. Jadi jam 4 itu gue biasa waktunya untuk ya keluar, terus untuk olahraga, pingpong, lari segala macam. Enak banget loh Mas, bisa melakukan hal itu. Nah itulah enaknya kalau kita udah trading kan, karena kita yang mengatur kapan kita mau melakukan trading gitu kan. Nah baru nanti malam sesi US gue buka lagi. Oh US main lagi, maksudnya transaksi lagi. Transaksi lagi. Oke, nah apa namanya kalau kita ngomongin greedy tadi ya, atau hawa nafsu tadi, atau rakusnya tadi, lu kan sempat singgung tuh Mas, bisa antara keduanya, ya kan? Bisa dua nih. Tadi lu pernah jadi, lu sempat singgung, ya kan? Nah, yang dikatakan greedy-nya ini dikatakan good moment sama enggak tuh di mana sih Mas? Gue masih penasaran nih. Kalau dia greedy, dia nafsu, dia pengen entry, dan dia kalau dia sudah punya analisa yang tepat, dia kan akan terus melakukan analisa. Gue cari nih posisinya nih. Gitu, tapi SOP-nya nggak pernah dilanggar. Gitu, itu menurut gue sih ya nggak masalah. Nggak masalah, itu yang good-nya. Itu yang good. Gitu, jadi kita mau trading boleh, ya kan mau berkali-kali boleh, tapi analisanya tetap dijalanin. Ya sesuai dengan SOP-nya itu tetap dijalanin. Tapi kalau kita hanya sekedar entry sembarangan, itu yang berbahaya. Nah, tadi udah lu sampein juga nih Mas tentang kedua, good-nya kapan, terus nggak bagusnya kapan. Teman-teman di dalam grup lu itu gimana Mas? So far mereka itu udah, ya kalau gua ngeliat ya yang nge-share ya, mereka udah bisa dapetin area-area untuk entry itu yang bagus. Oh, apa maksudnya presisi gitu, harga presisi, atau maksudnya kayak kita tahu nih Mas nih, kayak misalkan ya area buy, area sell atau apa gitu. Itu kan pasti udah kita tentukan kan? Ya memang mereka sudah bisa menggambar atau mengidentifikasi area demand sama supply yang tepat menurut gua. Gitu. Jadi kayak kemarin, di minggu kemarin ada yang trading di kripto. Jadi kalau Senin sampai Jumat mainnya di forex, Minggu dia lanjut. Weekendnya dia lanjut di kripto. Dan gue melihat analisanya. Dan analisanya gue bilang bagus. Gitu. Jadi menurut gue nggak ada masalah. Gitu. Jadi kita greedy dalam artian tetap dengan melakukan analisis yang tepat, itu menurut gue nggak ada masalah. Dalam tanda kutip, hawa nafsu atau greedy-nya ini harus ada pendampingnya gitu ya Mas. Betul. Ya? Kalau kita hanya yang tadi Mas Abed bilang, hanya asal-asalan, terus kita nggak mendampingkan dengan SOP yang tadi itu Mas, ya hasilnya mungkin yang tadi Mas Abed bilang akan cuma dapat loss-nya aja, berantakan aja gitu ya Mas ya. Nah, lanjut nih Mas nih. Ketika kondisi mental kita nih sebagai trader nih udah kuat atau baik lah Mas, kira-kira teknik apa aja Mas, ataukah hanya smart money konsep ini, atau kita bisa cari teknik-teknik lainnya untuk kita bisa aplikasikan ke dalam trading? Atau hanya kalau di grup Mas Abed sendiri pun hanya
ya yang smart money konsep ini. Ya, untuk sementara kalau misalnya untuk teman-teman, gue minta mereka menguasai dulu smart money konsep. Oke, sebelum beralih ke teknikal yang lain. Sebelum mungkin mereka mengkombinasi. Oke. Ya kan, entah mereka nanti pakai support and resistance. Ya kan, karena gue pribadi pun kadang entry itu juga kombinasi. Oke. Jadi kadang gue menggunakan ada support and resistance, kadang gue pakai candle pattern, ya kan. Ya itu karena memang udah punya knowledge sebelumnya, belajarnya itu dulu. Itu dulu ya. Sebelum ketemu si smart money konsep ini. Tapi bagi yang belum pernah mempelajari hal-hal ini, SNR dia belum pernah belajar, candle pattern belum pernah belajar, cukup menguasai si SMC-nya dulu. Oh, SMC-nya dulu. Gitu. Baru mereka udah bisa menguasai, udah bisa konsisten profit, monggo explore yang lain. Oke. Itu nggak lo batasi ya Mas ya? Nggak dibatasi. Malah nanti bisa jadi bahan kita diskusi juga di dalam grup Mas ya, seperti itu. Nah, kalau ngomongin ini lagi Mas, resiko to reward. Biasanya yang diajarkan kan hanya 5% atau kita di luaran tahu banyak yang ngomong 1:2, 1:3 gitu-gitu Mas. Atau hanya hitung dari saldo awal aja? Kemarin RR itu cara ngitung risk reward-nya itu adalah batas antara kita kena loss sama titik TP. Oke. Gitu. Kemarin Jumat ada yang entry malam-malam, RR-nya adalah 1:7. 1 untuk resikonya 7 untuk profitnya. Jadi misalnya kalau SLD 10 pips berarti dia dapat TP-nya 70 pips. Oke. Itu pun lu ajarin atau maksudnya ini teman-teman aja. Jadi yang ngide gitu. SL dapat 1:7 itu didapat itu adalah hasil belakangan. Oke. Ya, yang bisa dilakukan adalah kita bisa mengidentifikasi area SL sama TP. Baru kita dapat berapa RR-nya kan? Iya, berapa RR. Itu diajarin. Oh, itu diajarin itu TP-nya di mana, SL-nya di mana, itu diajarin semua. Ketika lu mengajarkan itu banyak nggak sih Mas teman-teman yang kayak kok yang gua tahu di luaran tuh resiko to reward tuh harus sama, misalnya kayak gitu, harus sama untung dan ruginya. Itu ada nggak sih Mas tanya anak-anak lo gitu? Oh, pengalaman malah pada tercengang. Oh, tercengang. Jadi mungkin untuk yang udah pernah ikut trading, ikut trading, udah trading terus ikut kelas gua, semuanya pada kayak tertampar. Kok bisa begini gitu kan? Maksudnya, wah, gua selama ini berarti melakukan kalau gue bilang dokter tadi itu malpraktek, ya kan, dokter malpraktek. Ini kita bisa mengatakan mereka trader malpraktek, ya. Dan di sini mereka mulai mendapatkan, oh, ternyata begitu. Malah nggak ada yang bilang, dia paling sharingnya cuma begini. Ya kalau gue dulu begini, ya kan caranya seperti ini. Tapi ya mereka accept dengan apa yang mereka dapetin yang baru. Oke. Gitu mereka terima karena memang apa yang dikasih tahu itu benar dan kita pas ngecek ke market. Ya memang seperti itu. Hasilnya ya? Hasilnya seperti itu dan terbukti. Jadi bukan cuma sekedar teori. Itu bisa dari materi itu kita 60-70% itu case study. Oke. Jadi benar-benar ngeliat ke chartnya. Chartnya langsung ke marketnya ya Mas. Ya karena kan banyak banget nih gue juga dengar selinting-selingtingnya kayak resiko to reward tuh hitungnya kayak gitu. Bukan kayak gini. Nah, dari sinilah teman-teman semua ya. Trader lokal ngasih satu pembeda. Ya kan? Kalau teman-teman pengen tahu lebih detailnya, buruan join bareng trader lokal, DM aja gampang banget untuk gabung. Teman-teman yang pengen tahu apa itu smart money concept ya Mas ya? Seperti itu ya teman-teman. Nah, lanjut Mas. Mungkin kita udah ngobrol udah panjang banget nih masih dari lu 2017 tadi ke 2019 sampai akhirnya lu nemuin satu metode dan ini panjang banget dan teman-teman juga udah dapat banyak dari lu juga tentang ya perjalanan lu trading sampai akhirnya lu bisa ngasih apa ya kalau boleh dibilang orang luar aja ini maksud gini tiba-tiba kok ada orang kayak lo gitu lu belajar susah-susah ya kan lu belajar kesana sini lu bukan mempertaruhkan sih kayak ya separuh hidup lu lah ibaratnya lu belajar sama orang luar itu bayar nggak? Bayar. Lu bayar sama orang sampai ke teman-teman bayar juga berapa? Sekarang gue buka harga di 399. Tuh, 399.000 di tahun ini. Tapi rencananya tahun depan gue akan naik. Karena untuk eksklusif gue pengen jadi eksklusif nanti. Oh, semuanya dieksklusifin. Nah, tapi kan dengan apa yang lo pelajari mungkin nggak sebanding dengan apa yang lo kasih juga. Maksudnya betul. Lu sampai ya ibaratnya gue tahu lah. Bukan tahu banget sih. Maksudnya kayak dari pengalaman lu cerita tadi yang 2017 lu walaupun on off, tapi di situ lu belum ngomongin tentang lu dapat untung. Pernah nggak dapat untung 2017 2019? Nggak ada. Yakin nggak ada? Untungnya itu untung nih. Iya, misalkan tapi kalau di overall
Nggak ada. Nggak ada. Sama sekali nggak ada, Mas. Nggak ada. Nggak ada BEP-nya. Nggak ada BEP. Gila nih orang. Jadi kalau maksudnya ya dulu 2017-2019 ya hancur lah. Hancur-hancurannya. Tapi lu pernah mikir nggak sih Mas kayak 2017, 2019, 2020 kayaknya gue udah clear sih yang namanya trading forex, nggak mau kenal lagi, atau itu adalah salah satu pemantik lu sampai akhirnya ya gue harus bangun, wake up atau apa? Dulu kenapa akhirnya gue sampai pengen bisa gitu kan, bisa dalam trading. Yang pertama adalah kalau misalnya kita kerja gitu kan, gue mikir aja gitu kan, coba brainstorm diri sendiri gitu kan. Kalau gue kerja, gue punya batas usia pensiun. Ya kan, trading nggak ada. Nggak ada. Ya, mungkin kita malah bisa lebih cepat pensiunnya. Iya, malah udah nikmatin ya. Bisa lebih cepat daripada batas pensiun yang ditetapkan kalau misalnya kita kerja. Itu yang pertama. Yang kedua adalah fleksibilitas. Betul. Ya, fleksibilitasnya adalah gue bisa kerja di mana aja, ya kan. Tapi tetap ya, walaupun kita punya fleksibilitas, kita harus bisa konsisten. Jangan sampai kita jadi trading sembarangan, semaunya. Itu juga ganggu. Kita tetap harus punya komitmen kalau memang trading itu harus benar-benar jadi keseriusan kita lah untuk dapetin pendapatan. Ibaratnya kalaupun kita tidak bisa menghasilkan sesuatu maksudnya di tempat lain gitu ya. Tempat inilah ibaratnya seperti itu ya Mas, yang bisa kita jadikan salah satu tempat untuk kita mendapatkan ya money. Betul. Bahasanya seperti itu ya, apalagi yang tadi Mas Abed bilang, proses dia sampai saat ini pun memang panjang, sekali lagi memang panjang teman-teman semua, dan beliau juga kasih banyak hal juga sih Mas, kalau menurut gue lu ke teman-teman yang di luar sana, sampai akhirnya lu punya pemikiran yang ya teman-teman harus jadi trader juga, apalagi tadi lu sempat singgung trading for living, dan itu menurut gue keren banget Mas. Dan bukan hanya itu, lu bisa kasih informasi juga ke teman-teman kalau trading ini kalau lu nggak cocok tadi, ya lu jangan terusin. Ya kan? Sampai akhirnya memang kita harus kenal trading ini, dan banyak sekali sebetulnya Mas yang lokasi di dalam video ini, dan gue salut sama lu dari 2017 hingga 2019 lu bisa sampai 2021 lah, 2022 sekarang kan? Iya, sampai saat ini lu bisa ibaratnya ya yang tadinya lu bukan apa-apa dan sekarang lu jadi apa-apa kalau kata orang. Apa-apa. Dan ini belum terakhir sih, mungkin teknik di atas nih, teknik yang lo ajarin smart money konsep ini Mas. Itu kan bisa digunakan ketika greedy ya. Maksudnya ketika greedy lu bisa menggunakan ini juga, tapi dengan SOP yang dijalankan. Kalau SOP-nya ini benar-benar nggak ada deh. Terakhir nih, SOP-nya nggak ada. Tapi greedy lu nih, lu tahu ada momentum gitu Mas. Masih bisa dijalankan nggak? Atau mungkin pakai teknik lain? Gue pribadi pertama bisa jadi pakai teknik lain. Yes. Jadi gue nggak mungkin masuk ke pasar itu tanpa analisa. Ya. Yang kedua, ya nggak trading. Pasti stop aja gitu ya? Stop trading. Oke. Gitu. Jadi misalnya tiba-tiba gold lagi naik, gold lagi apapun turun itu, ya kan. Tapi gue melihat belum masuk ke area yang memang menjadi lokasi gue untuk trading. Ya gue nggak akan masuk ke pasar. Oke. Nah kalau ngomongin analisa tadi Mas, lu sebenarnya technicalist banget ataukah lu fundamental juga Mas? Gue dua-duanya. Dua-duanya. Jadi kalau misalnya di share, kadang gue di grup yang bareng sama teman-teman yang udah belajar, itu gue suka ngasih pandangan nanti malam USD melemah apa menguat. Oke. Gitu. Karena gue memberikan pandangan secara fundamental, dan itu biasanya ya kayaknya kebetulan market happen sesuai dengan prediksi. Iya, sesuai dengan fundamental gitu. Jadi gitu pas news pun kayak misalnya news inflasi, ya kan, news kenaikan suku bunga, gitu-gitu ya. Itu biasanya kalau untuk analisa kan harusnya kita stop. Nah kan karena kita bisa jadi area-area menjadi potensi untuk entry-nya kan dengan mudah dijebol. Dijebol, betul. Gitu. Tapi gue tetap trade tapi dengan menggunakan sisi fundamentalnya. Jadi bukan menggunakan analisanya. Oke, secara nggak langsung memang lu trading benar-benar by moment ya. Kayak maksudnya kayak ada news ya lu pakai news, ada newsnya nggak ada ya lu pakai technical gitu ya. Betul. Gue kirain lu ini hanya technical saja Mas. Betul. Karena dari tadi lu ngomongin ini cuma teknik dan teknik. Betul. Jadi ketika lu ngajarin pun fundamental ini lu kasih tahu juga. Fundamental itu nggak bisa dikasih tahu. Nggak, maksudnya lu informasin
ke teman-teman nggak kayak kita harus bisa technical juga, bisa fundamental juga? Kalau gua yang penting adalah technical. Paling yang penting itu dulu, oke. Gitu. Dan malah gue suka info ke mereka, lu pas lagi mau ada news mereka cabut. Oh, nggak trading? Mereka cabut dari market, jadi nggak usah trade. Gitu. Tapi gue kasih tahu gimana caranya biar lu juga bisa paham fundamental. Bisa ngerti, bisa trading di situ juga. Betul. Gitu. Jadi kan ya kita tiap hari itu bukan news, ya kan? Ada salah satu web yang memang dia tiap hari munculin news. Yes, betul. Gitu. Nah, menurut gua lu nggak perlu baca berita di CNBC atau misalnya di yang lain lah, investasi segala macam. Lu cukup selalu update dengan news ini. Tiap hari lu baca gitu. Dan itu lama-lama sense kita terhadap fundamental mulai muncul. Oke. Gitu. Gue tahu suku bunga US naik bukan karena gue lihat berita, gue lihat segala macam enggak. Karena dari situ. Tapi karena gue ngeliat news. Oke. Gitu. Laporan newsnya ada tentang di situ, ya. Suku bunga. Terus sekarang US terancam resesi. Yes. Ya kan? Dibilang katanya kalau di berita selemparan apa kolor atau apa dia tinggal masuk resesi. Bagi gue nggak perlu baca berita, gue udah tahu duluan dari mana. Ya karena memang di news itu ada tentang GDP. Iya betul. Gitu GDP-nya si US yang memang sudah merah. Gitu kan sudah selama 2 kuartal ini merah. Gitu. Nah dari situlah jadi kita tahu secara fundamental ini market ini mau kemana. Gitu secara tidak langsung. Yes. Gitu kenapa? Nggak dengan baca berita, tapi gue mantengin newsnya dan memahami si newsnya ini. Jadi ada salah satu web yang bisa kita pakai untuk mempelajari fundamental. Jadi emang kalau kita trading, kalau kita punya yang tadi Mas Abid bilang, metodenya bisa kita puzzlein, ya. Tapi kalau memang puzzle-nya ini nggak bisa kita rangkai, kita coba sama yang lain. Kita bisa pakai teknik yang lain, kita bisa ngambil dari fundamental juga, technical juga, apapun itu sebetulnya bisa kita gunakan ya Mas ya? Bisa. Apapun bentuknya sebetulnya, tapi kita harus tahu dulu momennya tuh saat ini sedang apa, seperti itu. Iya. Oke, nah terakhir nih Mas nih, karena kita ngobrol udah panjang banget nih, dari lu yang berdarah-darah sampai lu yang nemuin satu metode, lu bisa ngajarin orang juga, ngasih banyak ilmu ke temen-temen. Terakhir nih Mas nih, tips and trick untuk trader atau untuk kita para pemula tetap bisa melakukan trading stabil dengan adanya greedy ataupun tidak adanya si greedy ini Mas. Tipsnya adalah join ke kelas trader lokal. Semuanya gue infokan di situ sih. Di situ ya. Jadi maksudnya adalah 3 hal yang tadi, psikologi, risk management, analisa itu harus dimilikin. Oke. Gitu. 3-tiganya harus dimilikin, tidak ada yang lebih kuat. Tidak ada yang lebih dominan. Semuanya harus dimilikin dan ya so far itu bisa ngebantu kita untuk masuk ke dunia trading. Oke, Mas Abed, thank you banget nih Mas Abed udah nge-share beberapa ilmunya ke kita semua dan mudah-mudahan teman-teman juga lebih paham tentang meminimalisirkan hawa nafsu. Ya, sampai akhirnya kita bisa trading juga gitu Mas dengan hawa nafsu ini. Kadang orang kalau di luar sana kan mikir kayak kalau lu lagi nafsu lu jangan trading. Ternyata kita bisa trading dengan menggunakan hawa nafsu, tapi jangan lupakan pendampingnya itu apa ya Mas ya? Ya, kita bilangnya SOP atau analisa yang tepat. SOP-nya harus dijalankan. Oke Mas Abed, thank you. Thank you waktunya. Ya, jadi teman-teman semua, Mas Abed udah ngasih semuanya untuk kita dan sekali lagi kalau yang mau gabung sama Mas Abed, tinggal DM aja. Dan IG trader lokal. Nah, IG-nya trader lokal. Dan teman-teman jangan lupa juga share video ini ya ke teman-teman semua, ke rekan-rekan kalian semua ya Mas ya. Karena ini adalah ilmu yang bagus untuk kita sharing. Dan jangan lupa like, comment, dan subscribe. Mas Abed punya YouTube? YouTube-nya juga ada, trader lokal juga. YouTube-nya jangan lupa di subscribe YouTube-nya Mas Abed di trader lokal. Oke. Thank you sekali lagi yang udah nonton video ini dan jangan lupa like, comment, and subscribe. JIC Podcast, ngobrolin trading semanis puding.